Oke semua, halo. Jadi mungkin ini video pertama saya. Kedepannya saya bakalan ngebuat video edukasi tentang hukum. Karena menurut saya eh, hukum itu perlu diketahui oleh orang banyak ya, orang Indonesia. Karena apa? Karena semakin kesini aparat penegak hukum gitu kan, kayak semakin mempersalahgunakan fungsi dari hukum itu sendiri gitu kan. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya tahu sedikit tentang hukum, saya belajar hukum. Jadi saya coba untuk memberikan pengetahuan yang saya miliki ke kalian, ke masyarakat-masyarakat yang memang tidak belajar hukum ya. Jadi saya hanya ingin memberikan edukasi. Jika ada kesalahan ataupun misinformasi, mohon dimaafkan, dan kalian bisa tulis di kolom komentar kalau menurut kalian ada misinformasi atau ada salah informasi yang saya sampaikan. Jadi di video pertama ini saya mau ngebahas tentang kasus saya melihat di media sosial gitu. Jadi ada kasus di mana seorang pemuda, dia itu menurut kronologis dari pihak korban ya, ini dari pihak korban, dari si pihak pemuda yang gantung diri, yang bunuh diri gitu kan. Menurut keterangan dari pihak keluarga bahwa kasus ini itu bermula dari adanya kesalahpahaman antara si pemuda yang gantung diri ini atau si korban dengan petugas minimarket gitu kan. Jadi ada kesalahpahaman, si pemuda yang gantung diri ini dia mengambil handphone milik si petugas minimarket ini. Menurut keterangan dari keluarga korban itu adalah ada kesalahpahaman di situ. Karena apa? Karena si korban ini itu salah mengambil handphone. Dia handphonenya itu lagi dicas di salah satu minimarket gitu, di kasir gitu kan. Terus dia salah mengambil handphone gitu kan, menurut keterangan dari si keluarga korban. Cuman dia membalikan HP tersebut, dia balik lagi ke minimarket untuk ngembaliin. Nah pas di minimarket ternyata dia sudah ada polisi di situ. Mungkin si pemilik petugas minimarket ini langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi ya. Akhirnya pas dia nyampe ke situ ada polisi, lalu dituduhlah bahwa dia telah melakukan pencurian di situ. Menurut kronologi yang saya baca sih katanya kasusnya itu udah selesai, maksudnya selesai damai antara pemilik HP yang nggak sengaja mungkin diambil dengan si korban yang gantung diri ini. Itu udah damai tuh, katanya ada uang damai 2 juta. Dan menurut saya kalau HP-nya balik ya untuk apa juga ada uang damai gitu loh, uang damai 2 juta gitu. Ya itu sih yang rancu ya di sini ya. Padahal kalau HP-nya udah balik dan memang tidak ada niatan untuk mencuri, toh dia juga balik lagi misalkan untuk mengembalikan HP tersebut, ya harusnya ya udah selesai di situ gitu kan permasalahannya. Namun setelah dia berdamai dengan si kasir minimarket itu, ternyata ada salah satu oknum polisi di situ meminta uang damai lanjutan gitu kan. Yang awalnya nominalnya 15 juta naik ke 90 juta. Akhirnya karena merasa tertekan dari situ, setelah dikeluarkan dari kantor polisi, si korban ini gantung diri gitu kan, dia gantung diri dan mengakhiri hidupnya gitu. Maksud saya, ini kan sebuah fenomena hukum ya di sini ya. Tindakan yang dilakukan oleh oknum polisi itu tidak dapat dibenarkan ya. Karena apa? Karena di proses hukum itu jelas bahwa kalau ada salah satu tindak pidana atau pelanggaran gitu kan, itu harus diproses dengan benar, diproses secara hukum dengan benar. Jika memang si korban ini terbukti melakukan pencurian gitu kan, dia ada niat untuk mencuri, ya harusnya diproses gitu sesuai hukum yang berlaku. Apa diprosesnya? Dia dilakukan penahanan di kantor kepolisian, kemudian polisi mencari bukti, mengumpulkan bukti. Barulah kalau udah terkumpul bukti dan terbukti dia melakukan pencurian, dinaikkan ke kejaksaan kan kasusnya, nanti untuk dinaikkan ke pengadilan tuh. Jadi sebenarnya kalau masyarakat nih, kalian nih yang mendapati kasus atau mengalami kasus seperti ini, itu kalian gak usah
takutlah kalau ditakut-takuti oleh polisi ya. Misalkan kalian diancam dengan pidana sekian itu kan, selama kalian belum terkumpul bukti itu kalian tidak dapat dijustifikasi bahwa kalian itu telah melakukan sebuah tindakan kriminal. Karena apa? Karena ada asas namanya itu praduga tak bersalah gitu. Jadi kalian itu tidak bisa dikatakan sebagai seorang penjahat kalau memang hakim itu belum memutuskan kalian itu sebagai penjahat dan hakim belum menjatuhkan hukuman kepada kalian gitu kan. Jadi untuk masyarakat, kalau ada kasus seperti ini, kerabat kalian itu nggak perlu takut sama ancaman polisi. Kalian jalani saja proses hukum yang berlaku. Biar polisi dan kejaksaan biar polisi yang mengumpulkan bukti dan kejaksaan yang memverifikasi. Nanti kan yang berhadapan di pengadilan itu kan adalah kejaksaan kan, jaksa di sana. Jadi kalian nggak perlu takut sama polisi karena masih ada jaksa, masih ada hakim. Yang kalau kalian benar itu ya kalian nggak akan dapat dipersalahkan gitu loh. Jadi ada 3 elemen, ada kepolisian, kejaksaan, dan hakim di situ kalau di dalam kasus hukum itu. Kalau salah satunya misalkan dari kepolisian ya ada oknum yang kurang benar gitu, ada oknum yang mengkriminalisasi kalian jangan khawatir. Karena apa? Karena masih ada jaksa yang baik, masih ada hakim yang baik gitu kan. Jadi kalau kalian mendapati masalah seperti ini, menurut saya ya, kalau kalian emang nggak bersalah, kalian hadapi saja gitu. Kalian nggak usah takut. Karena apa? Karena proses untuk kalian di penjara atau kalian dijatuhi hukuman itu nggak segampang itu gitu loh. Kalian juga dilindungi kok, hak kalian sebagai warga negara. Kalau kalian nanti dimasukkan ke pengadilan perkara kalian tuh akan dapat pengacara dari negara. Jadi negara itu memberikan fasilitas pengacara kepada kalian untuk membela kalian ya. Tujuannya apa? Tujuannya itu tadi, dikhawatirkan adanya kriminalisasi seperti kasus yang terjadi saat ini ya, yang pada akhirnya korbannya memilih untuk gantung diri gitu kan. Terus dia juga sempat menulis di dinding tembok katanya kebenaran itu percuma gitu sekarang itu. Maksud saya itu mungkin dia takut ya, karena kita nggak pernah bisa menyamaratakan pandangan cara berpikir kita dengan orang lain gitu. Mungkin dia pada saat itu dia takut gitu kan. Pada saat di kantor polisi itu mungkin ada ancaman atau apa yang kita nggak pernah tahu gitu kan. Dan sekali lagi ini kan pandangan saya ya, melihat dari kronologi kasus yang berdasarkan dari cerita si korban yang gantung diri ini. Dari cerita pihak kepolisian pun belum ada, ataupun dari pihak yang petugas minimarket pun belum ada gitu kan. Makanya itu kalau ada kasus seperti ini, pentingnya itu ya langsung saja menurut saya lebih baik dijalani prosesnya. Karena apa? Karena proses pembuktian kalian salah atau benar itu nanti adanya di pengadilan, bukan di kantor polisi gitu loh. Gak perlu kalian bayar uang damai, itu nggak ada aturan yang kayak gitu, itu ngada-ngada. Adapun dalam proses pidana yang saya ketahui ya, itu proses damai itu pun harus dilakukan di pengadilan. Contohnya restoratif justice itu ada. Restoratif justice itu simpelnya itu adalah musyawarah gitu kan antara pelaku dengan korban gitu. Jadi di situ ada mediasi, ada kesepakatan gitu loh. Maunya kayak gimana nih? Biar enggak penyelesaiannya sampai ke tahap pidana, penjara atau hukuman pemidanaan yang lain gitu kan. Itu ada kayak gitu restoratif justice. Dan itu di pengadilan, bukan di kantor kepolisian. Jadi untuk masyarakat, kalau ada polisi yang meminta gitu kan uang damai apa segala macam pada saat proses pidana di kepolisian, kalau menurut saya nggak usah dituruti kayak gitu. Kalian tantang aja gitu, bawa ke pengadilan. Paling bener bawa ke pengadilan, karena percaya aja pasti masih ada hakim dan jaksa yang bener gitu ya, yang punya hati nurani gitu kan. Dan menurut saya tindakan pihak oknum polisi ini itu bisa dikategorikan sebagai pemerasan gitu kan. Dan aturannya itu jelas di KUH pidana untuk pemerasan itu sendiri. Oke, mungkin sekian ya keresahan saya gitu kan.
Saya juga ingin mengedukasi kepada kalian agar kalian tuh jangan takut gitu sama polisi yang sama oknum polisi yang kalau di kantor kepolisian tuh meminta uang damai segala macam gitu kan. Jangan kalian kasih, jangan mau, karena nggak ada itu aturannya kayak gitu. Kalau mau proses hukum aja yang berlaku, jalanin sampai ke persidangan. Pasti kalau kalian benar, pasti insya Allah kalian juga bakal dapetin keadilan ya. Karena percaya aja masih banyak hakim, jaksa yang benar-benar baik gitu kan, benar-benar punya hati nurani gitu. Mungkin framing sekarang nih, hukum itu di masyarakat itu udah buruk ya, karena dari banyaknya kasus yang memang banyak ketidakadilan dalam putusan gitu kan. Cuman kembali lagi, Tuhan itu, Allah tuh nggak tidur gitu. Kalian kalau selama kalian benar, kalian percaya aja kalian nggak akan dapetin hal-hal yang merugikan kalian lah gitu. Apalagi kalau kalian sampai dapat kekerasan dari pihak kepolisian gitu, dari oknum-oknum pada saat kalian di BAP atau apa. Kalau menurut saya ya, itu kalian harus segera menyiapkan bukti sih. Kalau kalian mengalami hal-hal kayak gitu, kekerasan ataupun pemerasan, itu kalian harus menyiapkan alat-alat bukti sih. Kalian harus berani melawan itu, karena itu nggak benar, itu nggak ada di dalam aturan hukum kayak gitu tuh nggak ada. Dan oknum-oknum yang kayak gitu tuh jahat sih menurut saya, memanfaatkan jabatan dia, memanfaatkan kewenangan dia untuk merugikan orang lain. Oke, mungkin itu pesan dari saya buat kalian. Jangan takut, sekali lagi, kalau kalian nggak salah, kalian digituin, jangan takut, jangan pernah takut. Karena sekali lagi ya, tugas polisi itu pada dasarnya apa? Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Itu tugasnya yang diatur di undang-undang. Coba kalian tanya ke polisi-polisi, tugas polisi itu apa sih? Kalau nggak tahu, berarti kacau itu. Padahal dasar dari dia menjadi polisi, dia harus paham tugas dia itu apa. Kalian bisa cari di undang-undang. Kalau nggak salah undang-undang tentang kepolisian ya, di situ ada tugas-tugas polisi, itu ada di situ. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ke kalian. Semoga bermanfaat ya buat kalian gitu kan, informasi yang saya sampaikan ini. Demikian, sampai jumpa di fenomena lain yang bisa saya komentari. Bye.